Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardhin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali pada kesempatan kali ini terkait tentang tanda-tanda hati yang sehat, tanda-tanda hati yang salim. Kita semua tentunya berharap memiliki hati yang salim, hati yang sehat, hati yang nantinya akan menjadi modal utama untuk kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Di antara tanda atau ciri hati yang salim, hati yang sehat adalah annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun min at-ta'at wajada lidzalika hasratan aksar mimma yajidul haris idza faqada ahluhu wa maluhu. Yaitu apabila hilang kesempatan untuk melakukan ketaatan atau satu ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang lainnya, dia dapati satu kerugian yang lebih besar dia rasakan daripada kerugian yang dirasakan oleh orang yang tamak ketika dia kehilangan hartanya atau keluarganya. Fa innahu ya'lam annaha khasaratun fil akhirah fa yata'allam li fawatil khair fiha. Karena dia tahu bahwasanya dia akan merasakan kerugian dan penyesalan di akhirat. Dia akan merasakan penderitaan dengan hilangnya kebaikan-kebaikan, kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya ya, bagaimanapun ya, ketika kesempatan itu meskipun di dunia, hakikatnya nanti perhitungannya adalah di akhirat, kerugian akhirat dan kerugian akhirat. Maka hilangnya nilai yang bermanfaat, kesempatan beremas untuk melakukan ketaatan di dunia, hakikatnya sama saja berarti hilangnya kesempatan kebaikan nanti di akhirat. Dunia yang hilang mungkin sifatnya yakni tidak kekal ya, dunia, harta dan seterusnya. Yang hilang mungkin kerugian sementara. Tapi kalau yang hilang adalah kesempatan amal ketaatan, kebaikan ya, untuk melakukan kebaikan dan kebaikan, maka ini adalah kerugian yang besar. Hari kiamat kelak, nanti di hari kiamat, di akhirat, kita menjadi orang yang menyesal, yang tidak punya amal kebaikan kecuali sedikit. Itu saja mungkin masih ada yang tidak ikhlas, yang belum mengikuti sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa mengisinya dengan ketaatan, bukan hanya dengan dunia. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Karena apa yang di sisi kalian akan sirna, tapi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Pahala-pahala dunia ya, pahala-pahala yang sifatnya nanti untuk di akhirat tentu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang di sisi Allah pasti akan kekal. Sedangkan apa yang di sisi kita belum tentu, ya. Walau anna tajiran yu'anil bai' wa syira' fatathu tijaratu dirham fiha yarbah 27 dirhaman wa fi nafsil balad la'akala asabi'ahu nadaman 'alaiha. Coba bayangkan andaikan ada seorang tajir yang berdagang, yang kaya, yang menjual barang dagangannya, lalu dia mengalami kerugian 27 dirham katakan, ya. Maka dia akan menyesal, menggigit jarinya, ya. Andaikan kita sekarang bayangkan kita rugi akhirat kita, yaitu kelewatan sholat jamaah, ya, yang pahalanya kata Nabi SAW lebih afdol daripada sholat sendirian, bisa wa isrina darajah, yaitu 27 derajat. Tapi bayangkan apakah kita sudah merasa menyesal, merasa mengalami kerugian besar ketika hilang sholat berjamaah? Saya kira sedikit sekali orang-orang yang merasakan seperti ini. Bahkan mungkin sedang asyik-asyiknya belanja di mall, belanja di supermarket, atau jalan-jalan, atau touring,
dia lupa dengan itu semua, ya. Kalau safar mungkin masih ada uzur, karena uzur safar, ya. Tapi kalau tanpa uzur yang syar'i lalu kemudian terlewatkan berjamaah, ya, dan seterusnya, maka ya ketika hatinya tidak merasakan gundah gulana kesedihan, seolah-olah nilai yang berharga hilang darinya, maka ini berarti menunjukkan dia sama sekali, ya, tidak tanda atau terbetik tanda-tanda akan kebersihan hatinya. Padahal hati yang bersih seharusnya merasa, ya, sedih, merasa kesempatan yang emas yang hilang begitu saja, maka menjadikannya seolah-olah berat baginya. Dia akan merasa seolah-olah mengalami kerugian besar, kerugian yang begitu luar biasa, ya. Naam, fa ta'zimul maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya perkaranya adalah dia mengagungkan urusan ini atau tidak, urusan akhirat dia, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dia, kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak muncul dan tidak timbul kecuali karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh semangatnya untuk mengejar ketertinggalan itu. Ataupun kalau memang hilang darinya, dia akan betul-betul tidak akan terulang lagi, dia akan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Ini padahal bukan suatu perbuatan dosa, ya. Suatu perbuatan yang dikatakan suatu yang salah, tetapi itu saja sudah menjadikannya sangat menyesal, apalagi jika perbuatan dosa, maka sangat jauh darinya. Kemudian di antara tanda yang lainnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, min alamati sihhatihi an yaj'al al-'abd hammahu wahidan, yaitu menjadikan tujuannya satu saja. Yaj'aluhu fillah azza wa jalla, yaitu tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fi ta'atillah, yaitu dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faladhi yuharrikul 'abd min dakhilihi huwa mahabbatullah azza wa jalla. Maka hamba, ya, bergerak untuk melakukan ketaatan tidaklah yang menggerakkannya itu semua kecuali dari dalam dirinya, batinnya, kebersihan hatinya, kejernihan hatinya. Hati yang jernih menggerakkan untuk melakukan ketaatan. Maka sebaliknya, hati yang rusak, hati yang berpenyakit akan menggerakkan pada maksiat. Hati yang bersih akan senantiasa berusaha melaksanakan ketaatan, ya, melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Raja'a taladdudi binadar ila wajhil karim, berharap ingin merasakan nikmatnya, lezatnya melihat wajah Allah SWT. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhil rabbil a'la. Karena tidak ada seorang pun, ya, di sisi Allah SWT mendapatkan nikmat kecuali akan dibalasi, ya, kecuali ibtigha' wajhi rabbil a'la, yang mengharap mendapatkan wajah Allah SWT. Karunia yang besar, nikmat yang sangat agung, yaitu bisa melihat wajah Allah SWT. Maka para ulama mengatakan ketika menyebutkan tafsir firman Allah SWT, lil ladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, amal ketaatan, amal kesalehan yang memang memenuhi syarat, dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba', maka bagi mereka husna, amal kebajikan dibalas husna, yaitu surga, waziyadah, dan ada tambahan. Para ulama mengatakan, menjelaskan tafsir ayat ini, yaitu husna di sini adalah ru'yatu wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang agung yang mungkin akan Anda rasakan. Semua kita berharap ingin merasakannya, Anda dan keluarga Anda, kita semua, anak-anak, istri kita, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang agung yang dimiliki orang-orang yang berharap memang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap ingin senantiasa, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan amalannya hanya satu, fillah, fi ta'atillah, di jalan Allah, di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, man syaghalahu amra dinihi kafallahu amra dunyahu. Barang siapa yang kesibukannya disibukkan dengan urusan agamanya, ya, jadi banyak urusan, jadi kesibukannya ini disibukkan dengan urusan agamanya, jadi untuk ketaatan, amal soleh, kebajikan, sedekah, berbagi, ya, dan seterusnya, amal-amal kebaikan. Kafallahu amra dunya, Allah akan cukupkan urusan dunianya. Jadi banyak orang yang kadang ingin mengejar dunia dan dunia, sementara dia melalaikan urusan agamanya. Justru dia tidak mendapatkan dunianya, ya, dunianya tidak dapat, akhiratnya tidak dapat. Dunianya tidak dapat, agamanya juga tidak dapat. Tapi barang siapa yang mencari akhiratnya karena Allah, ya,
mengamalkan amal ketaatan karena Allah cukupkan urusan dunianya. Subhanallah, dunianya Allah cukupkan. In tansurullah yansurkum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan teguhkan kedudukan kalian. Tidak tanggung-tanggung, Allah akan teguhkan kedudukan kalian. Dunia itu agar menjadikan kita eksis, teguh di muka bumi ini. Nah, eksisnya itu adalah dengan kita menolong agama Allah SWT. Allah tambah kenikmatan yang luar biasa. Bukan hanya Allah akan tolong kita, tapi Allah akan teguhkan kedudukan kita. Makanya di sini juga dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki urusan batinnya, perkara batinnya, Allah akan perbaiki urusan zahirnya. Banyak orang yang hanya memperbaiki tampilan zahir, ya, kecantikannya, kegantengannya, tapi dia jarang memperbaiki urusan hatinya. Yang seperti ini justru dia tidak mendapatkan kebaikan hati. Tapi yang memperbaiki hatinya, Allah akan jadikan tampilan zahirnya justru baik. Di hadapan manusia juga baik, ya. Orang akan menilainya baik, ya. Karena dia tidak sibuk dengan mencari pujian manusia, sanjungan manusia, tapi dia mencari fokus hanya tujuannya fillah wa fi taatillah, ya. Hanya karena Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsana ma bainahu wa bainallah ahsanallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki apa yang menjadi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki antara hubungan dia dengan manusia. Jadi kuncinya adalah justru memperbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ya. Orang sibuk nyari pujian makhluk, nyari biar bagaimana pelanggan itu tidak lari, bagaimana konsumen puas, tapi lupa bagaimana, ya, agar ibadahnya sempurna, ketaatan dia baik, agar di hadapan Allah baik. Tidak, dia lupa hanya mencari pujian dan sanjungan dari makhluk saja, maka itu tidak didapatkan, ya, kecuali sementara saja, sebentar saja. Adapun orang yang mencari fokus untuk ibadah kepada Allah, bahkan barang siapa yang fokus hanya beribadah kepada Allah SWT, Allah akan penuhi seluruh kebutuhan dunia dan akhirat. Dunianya, ya, Allah akan cukupkan, ya. Wa qala ba'duhum idza qasura al-'abdu fil 'amal ibtalahu Allah bil ham. Sebagian salaf mengatakan apabila seorang sedikit atau kurang dalam melakukan amal akhiratnya, amal kebaikan, Allah akan uji dia dengan gundah gulana atau kesedihan. Nah, inilah, ya, yang menjadi fokus kita seharusnya, yaitu untuk senantiasa fillah. Tujuan kita hanya untuk Allah SWT, karena Allah SWT, di jalan Allah SWT. Fokuskan untuk selalu senantiasa ketaatan, melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk dengan yang lainnya. Itulah gambaran dan tanda dari hati yang salim. Demikian, wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.